Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan melalui embun sorgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis dimulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa setiap hari Rabu dimulai pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pukul 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan hari Kamis dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu semua. Biarlah hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan, sebab Dia sumber kemenangan kehidupan kita. Haleluya. Kita nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Lebih lagi nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama nyatakan, ku mau selalu bersungguh, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari Parararapapa, parararapapa, parararapapa. Oh, nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kau gunung batu hidup kami Tuhan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, sebab Kau menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersungguh, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Lebih lagi nyatakan,
mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh besar kasih setiamu atas hidup kami Tuhan. Hati kami percaya bahwa kemenangan Kau nyatakan bagi kami hari ini. Oh. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari parararam papa, parararam papa, parararam papa. Oh, Haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Dan kami percaya bahwa hari ini Engkau curahkan kemenangan atas hidup kami. yes. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Ajaib hebat, Raja perkasa. nyatakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Yesus, Raja pemenang dalam hidup kami Tuhan. Oh, mari sama-sama nyatakan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batuku, Batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau ajaib, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. lebih lagi kita nyatakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja, Yesus, Kau Raja yang kami sembah Tuhan.
Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raya. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja, oh, oh, oh. Yesus Kau Raja, oh, Yesus Kau Raja, haleluya. Semua Raja yang kami sembah, Allah yang termulia, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Yesus. Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah sumber kekuatan kami, pertolongan hidup kami Tuhan. Kepadamu saja kami berserah, kepadamu saja kami berharap ya Yesus. Sebab hari ini Engkau nyatakan kemenangan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu yang Kau berikan atas hidup kami ya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tak mampu sendiri,
Lebih lagi kita nyatakan, ku pada wajah-Mu. Kami mau berseru kepadamu ya Yesus, sebab Engkau pertolongan hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau pegang tangan kami, jangan pernah Kau lepaskan ya Tuhan. Kepadamu saja kami berharap. Oh, dalam hidup. Lebih lagi nyatakan dengan imanmu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Kau pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Engkau harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh Engkau pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Allah yang kami percaya, sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan hidup kami. Hanya bagi-Mu saja kami berserah, sebab tak ada Allah yang seperti Engkau ya Yesus. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Biarlah tangan-Mu yang memegang hidup kami, agar kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Kau segalanya di dalam hidup kami Tuhan, sebab tak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau saja yang kami andalkan di dalam hidup kami. Ada sumber kemenangan kami. Haleluya. Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, Kau ajaib, Kau ajaib, Kau ajaib atas hidup kami Tuhan. Segalanya bagi-Mu ya Allah, yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Yesus, kepadamu saja kami bawa hidup kami. Padamu saja kami serahkan hidup kami. Sebab Kau Allah yang kami percaya di dalam hidup kami. Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Biarlah hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu.
Kami mau nyanyikan kemuliaan bagi-Mu. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan, Allah yang termulia, Allah sumber kemenangan hidup kami. Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu. Yes Tuhan, Tuhan, pujian bagi-Mu. Come on. Tuhan, Kau Tuhan, nama-Mu besar, Kau yang layak dipuji. layak dipuji. Biarlah nyanyian pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, Kau besar nama-Mu besar, dan layak dipuji. Oh, pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, jadi pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah tiba di akhir daripada bulan November ini, di minggu yang keempat. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan sebuah topik, yaitu finishing well and strong, atau menyelesaikan dengan baik dan tetap kuat. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup kita sebagai orang percaya di bumi ini digambarkan seperti sedang berada di dalam sebuah pertandingan. Kita sedang berada di dalam suatu gelanggang perlombaan. Rasul Paulus memberikan metafora bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya bagaikan seorang atlet yang sedang mengikuti sebuah perlombaan lari. Seorang atlet yang akan mengikuti sebuah perlombaan, maka ia harus mempersiapkan dirinya sedemikian rupa, baik persiapan secara fisik maupun mental, dengan berlatih, mendisiplin diri dalam segala hal, sehingga ketika ia bertanding, ia akan dapat mengikuti pertandingan itu dengan baik, bahkan dapat menyelesaikan perlombaan dengan sebuah kemenangan. Rasul Paulus menegaskan, jika mereka yang berlomba untuk memperoleh mahkota yang fana. Mengapa fana, saudara? Karena pada zaman itu seorang yang menjadi juara bukan memperoleh atau mendapatkan mahkota yang terbuat dari emas, tetapi yang dibuat dari
daun. Nah, kalau untuk mahkota yang terbuat dari daun atau yang fana ini, mereka harus berlatih dan mempersiapkan diri, mendisiplin diri dengan menguasai diri dalam segala hal. Apalagi kita sebagai pengikut Kristus yang berlomba untuk memperoleh mahkota yang abadi. Kita perlu mempersiapkan diri kita dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga kita tidak hanya dapat memulai perlombaan itu, tetapi kita juga akan mampu untuk menyelesaikannya dengan baik dan tetap kuat, atau finishing well and strong. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah seorang pelari yang bernama John Stephen Akhwari, menjadi atlet terkenal berkat perjuangan heroiknya pada Olimpiade tahun 1968 di Mexico City. Pelari maraton asal Tanzania ini bukanlah peraih medali emas pada Olimpiade itu. Akan tetapi karena televisi mengarahkan kepadanya ketika dia menjadi atlet terakhir yang mencapai garis akhir, finish dalam lari maraton pada Olimpiade itu. John Stephen Akhwari yang lahir dan dibesarkan di Tanzania ini adalah salah satu pelari maraton 42,195 km. Medan lari yang berada di ketinggian membuat dia mengalami kram, sehingga pada kilometer ke-19 ia tertubruk sejumlah pelari. John Stephen Akhwari yang lahir di tahun 1938 tak hayal lagi jatuh dengan sendi dan lutut yang tergeser. Bahkan bahunya terasa sangat sakit. Akan tetapi ia tidak pernah menyerah. Dan setelah beberapa saat ia mengatasi rasa sakitnya, ia kemudian meneruskan lomba dengan lutut yang dibebat dengan kain. Dan pada Olimpiade itu, pemenang maraton adalah dari Ethiopia yang bernama Mamo Wolde. Dengan waktu 2 jam, 20 menit, dan 26 detik. Akan tetapi John Stephen Akhwari mencuri perhatian televisi ketika justru ia mencapai finish saat medali akan dibagikan kepada para juara, atau dalam waktu 3 jam, 25 menit, dan 27 detik. Dan kemudian ia ditanya mengapa ia tetap ngotot meneruskan lari meskipun kondisi fisiknya tidak memungkinkan. John Stephen Akhwari menjawab, negara saya tidak mengirim saya terbang 10.000 mil jauhnya hanya untuk start berlari. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan lomba. Semangat Akhwari itu diingat banyak orang. Dia juga terus berkompetisi di sejumlah kejuaraan lari maraton pasca Olimpiade tahun 1968 itu. Dan Akhwari diberikan penghargaan National Hero Medal of Honor. Namanya diabadikan dalam sebuah yayasan untuk pelatihan atlet di Tanzania. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita di bumi ini seperti perlombaan lari maraton yang menempuh jarak yang sangat panjang. Dan Tuhan menghendaki kita tidak hanya memulai suatu perlombaan dengan baik, tetapi kita juga harus mengakhirinya, menyelesaikannya dengan baik pula, atau finishing well. Dalam hidup ini ada starting point, tetapi ada juga finish yang harus kita capai. Ada sebuah statement yang ditulis oleh seorang rasul yang sangat fenomenal, yang sebelumnya sebagai seorang yang menganiaya jemaat, namun pada akhirnya ia bertobat dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus dan menjadi pemberita Injil yang sangat dahsyat. Dia harus menyaksikan di depan pembesar-pembesar, bahkan di depan Kaisar Romawi yang berkuasa pada saat itu. Dia adalah Rasul Paulus. Salah satu statement yang keluar dari mulutnya ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku
untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyadari akan panggilan hidupnya. Ada tugas pelayanan yang diberikan kepadanya oleh Tuhan Yesus, dan ia harus menyelesaikannya sampai akhir. Meskipun ada harga yang harus dibayar, bahkan ia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, ia harus menyelesaikan tugas itu sampai akhir dengan finishing well. Biarlah kita pun sebagai orang-orang percaya mengakhiri perlombaan iman dan panggilan hidup kita dengan finishing well. Amin. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada beberapa contoh yang dicatat sebagai orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan finishing bad atau dengan kegagalan. Misalnya Samson, seorang nazir Allah yang diurapi Allah, tetapi pada akhirnya hidup di dalam kesengsaraan saudara, dalam kenistaan, dalam kekalahan. Saul saudara, seorang yang diurapi Tuhan, tetapi pada akhirnya roh Allah meninggalkan Saul. Salomo saudara, seorang yang paling berhikmat, tetapi karena hatinya dicondongkan oleh istri-istrinya dan para gundiknya, pada akhir hidupnya dia tidak takut akan Tuhan dan mengakhiri hidupnya dengan sebuah kegagalan. Nah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di dalam Alkitab juga ada contoh-contoh teladan yang dapat kita teladani sebagai pribadi-pribadi yang mengakhiri hidupnya dengan sebuah kegemilangan atau keberhasilan, dengan finishing well. Dan teladan kita yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sebagai teladan kita yang telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan mengakhiri hidupnya dengan finishing well. Semua orang lahir untuk hidup, tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa ia lahir untuk mati. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang, yaitu orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus di atas kayu salib, sebelum ia mati, ia berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan ia mengakhiri dengan sebuah kata, "Tetelestai." It is finished. Sudah selesai. Tugas penyelamatan sudah tuntas dan sudah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan teladan yang kedua adalah Paulus. Paulus adalah teladan yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita, yang telah mengalami transformasi dalam hidupnya melalui perjumpaannya dengan Tuhan Yesus di pintu gerbang kota Damsyik. Ia menuliskan sebuah surat kepada Timotius yang merupakan surat terakhirnya. Dan Martin Luther menyebut Paulus sebagai the greatest worker in New Testament, atau seorang pekerja yang besar dalam perjanjian baru. Mari kita membaca surat tersebut di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. "Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita, ada banyak tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Ada godaan-godaan yang bisa mencondongkan hati kita. Ada masa-masa yang sulit yang harus kita hadapi. Tetapi marilah kita tetap setia sampai pada akhirnya. Marilah kita mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan tetap memelihara iman. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan diri kita, membangun iman kita atas dasar yang kuat, sehingga kita mampu menghadapi tantangan dan rintangan, menghadapi kesulitan. Kita tidak menyerah di tengah jalan, tetapi kita mengakhiri pertandingan dengan finishing well and strong.
Bapak Ibu Saudara-saudari, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita kembangkan untuk kita bangun di dalam kehidupan kita supaya kita dapat mencapai garis akhir, mengakhiri pertandingan dengan baik. Finishing well and strong. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang harus kita miliki dan kita bangun dalam hidup kita adalah kita membangun manusia roh kita. Hal yang mendasar yang perlu kita bangun untuk kita dapat menyelesaikan sebuah pertandingan dengan finishing well adalah dengan membangun manusia roh kita melalui disiplin rohani. Sebagaimana seorang atlet yang akan berlomba dan dapat menyelesaikan perlombaan dengan baik dan memperoleh kemenangan, maka ia harus membangun dirinya, mempersiapkan dirinya, melatih fisik dan mentalnya supaya memiliki fisik dan mental yang kuat, sehingga memiliki kemampuan untuk berlomba dan menyelesaikan pertandingan dengan gemilang. Demikian pula dengan kehidupan rohani kita. Jika kita ingin menyelesaikan perlombaan iman dengan baik dan tetap kuat, maka kita harus membangun disiplin rohani. Melatih dan mengembangkan otot-otot rohani sehingga kita menjadi kuat secara roh dan sanggup menaklukkan setiap tantangan dan rintangan yang menghadang. Bertumbuh dengan sehat dan kuat secara roh. Oleh sebab itu dibutuhkan disiplin rohani. Hal inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang dicatat di dalam 1 Korintus 9 ayat ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dari ayat ini kita dapat melihat dan mengerti bahwa Paulus ingin menyelesaikannya dengan finishing well. Dia menuliskan ini pada usia sekitar 50 tahun ketika sudah melayani Tuhan selama kurun waktu kurang lebih 20 tahun. Saudara. Dia menyadari betapa pentingnya mendisiplin dirinya, hidupnya sendiri supaya berhasil di mata Tuhan. Melalui disiplin yang kita bangun, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat dan siap untuk berlomba di dalam perlombaan iman. Disiplin merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan sebuah pilihan, saudara. Untuk dapat finishing well, kita perlu untuk membangun disiplin di area-area yang penting di dalam kehidupan kita. Disiplin rohani yang dapat kita kembangkan adalah melalui doa, relasi kita dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dengan berpuasa, saudara. Dan melatih diri untuk beribadah kepada Tuhan, melayani dan lain sebagainya. Dengan membangun disiplin rohani, maka kita akan dapat memulai dengan roh dan kita juga mengakhiri dengan roh, bukan sebaliknya. Paulus mengingatkan hal ini yang dicatat dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dengan daging? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membangun kehidupan manusia roh kita menjadi satu kehidupan yang kuat sehingga kita dapat memulai dengan roh dan kita juga mengakhiri dengan roh. Amin. Hal yang kedua yang perlu kita kembangkan dan kita bangun dalam hidup kita adalah daya tahan. Sebagai seorang atlet yang akan bertanding harus melatih tubuhnya dengan disiplin sehingga memiliki ketahanan fisik yang baik. Kemenangan tidak ditentukan di awal, tetapi ditentukan di akhir. Oleh karena itu dibutuhkan ketahanan dan daya tahan yang kuat. Nah, di dalam dunia olahraga dikenal dengan istilah endurance. Seorang atlet harus memiliki endurance atau daya tahan. Yang dimaksud dengan endurance atau daya tahan adalah kemampuan atau ketahanan terhadap rasa lelah secara cepat. Melakukan recovery atau pemulihan kembali dari rasa lelah. Seorang yang mempunyai daya tahan tubuh yang baik akan dapat melakukan aktivitas yang lebih lama secara terus-menerus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan baik juga dapat menunda timbulnya rasa lelah. Dengan kata lain, endurance atau daya tahan tubuh ini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerak dengan seluruh tubuhnya dengan tempo dan frekuensi sedang
hingga cepat dalam waktu yang relatif lama dan tanpa mengalami kelelahan ataupun rasa sakit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Kita pun membutuhkan daya tahan, endurance, supaya kita dapat bertahan dalam perlombaan iman dan menyelesaikan dengan baik dan kita tetap kuat. Daya tahan yang kita bangun melalui relasi kita yang akrab dengan Tuhan. Melalui sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Melatih otot-otot rohani kita. Makan makanan rohani yang sehat, yaitu firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Henry F. Light lahir di Skotlandia pada tanggal 1 Juni 1793. Dia belajar di Trinity College, Dublin, Ireland. Nah, sepanjang hidupnya ia dikenal sebagai orang yang bekerja keras di dalam melayani Tuhan. Meskipun secara fisik ia lemah karena dia menderita asma dan juga TBC. Tetapi ia kuat secara roh dan imannya tak tergoyahkan. Ia adalah seorang penyair, seorang musisi dan juga pelayan Tuhan. Dimanapun ia melayani, ia dicintai dan dikagumi oleh orang-orang yang dilayani. Selama 23 tahun terakhir dalam hidupnya, ia melayani gereja miskin yang kebanyakan adalah nelayan. Dan kesehatannya semakin hari semakin memburuk. Dan dokter memberikan saran agar ia pindah ke Italia, daerah yang lebih hangat. Dengan berat hati ia terpaksa meninggalkan jemaat yang dilayaninya. Dan pada hari Minggu perpisahan ketika ia menyampaikan khotbah terakhirnya pada tanggal 14 September 1847, ia sama sekali tak berdaya lagi. Ia sudah sekarat dan ia berkhotbah dengan berurai air mata. Ada rasa hancur di dada ketika ia beranjak pergi meninggalkan jemaat yang dilayaninya. Namun ia yakin seperti lirik lagu yang ditulisnya, bahwa sekalipun ia pergi, namun Tuhan akan tetap tinggal tetap. Ia memohon agar Tuhan tetap tinggal di tengah persekutuan umatnya. Dan 2 bulan kemudian ia meninggal ketika dalam perjalanan ke Roma, Italia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memulai dengan baik relatiflah mudah. Namun menyelesaikan dengan baik adalah hal yang berbeda. Bertahan dalam jangka panjang dan dengan kualitas yang konsisten adalah ujian yang sesungguhnya. Hal ini berlaku di dalam kehidupan kekristenan kita. Siapa yang tidak berapi-api pada saat ia mulai mengaku dan percaya kepada Kristus dan memutuskan untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dan menerima iman karunia hidup yang kekal yang Yesus berikan melalui pengorbanannya. Namun saudara, kemudian ujian datang. Ketahanan kita diuji sebagai orang Kristen di dalam dunia yang memusuhi kita. Dunia secara membabi buta menawarkan kesenangan-kesenangan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Keinginan daging mendorong kita untuk meninggalkan Yesus dan memuaskan keinginan kita. Iblis memberondong kita dengan godaan dan tipu muslihat. Maka pertanyaan yang sesungguhnya adalah, maukah saudara dan saya tetap bertahan dan menyelesaikannya dengan baik? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan bukanlah lari 100 atau 200 meter. Kehidupan Kristen bagaikan lari maraton yang menempuh jarak yang sangat panjang. Nah, pertandingan iman bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di garis akhir. Bukan juga siapa yang dapat menginjili banyak orang. Tetapi tentang bagaimana kita tetap setia kepada Yesus dan panggilan hidup kita sampai kita menutup mata. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bangun ketahanan manusia roh kita, sehingga kita tetap dapat mengakhiri perlombaan iman kita dengan finishing well. Hal yang ketiga yang perlu kita miliki dan kita bangun adalah ketetapan hati dan tetap setia kepada Tuhan. Untuk memenangkan sebuah pertandingan iman,
dan mengakhiri perlombaan dengan finishing well and strong, dibutuhkan ketetapan hati dan tetap setia kepada Tuhan. Nah, seringkali tawaran dunia ini dapat melunturkan cinta kita kepada Tuhan. Seringkali hati kita dicondongkan kepada dunia dan mencintai dunia lebih daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, dibutuhkan ketetapan hati dan sikap tetap setia kepada Tuhan. Meskipun ada tawaran-tawaran yang menggiurkan dari dunia ini dan keinginan-keinginan daging kita. Dalam Alkitab ada sebuah contoh seorang rekan pelayanan dari Paulus yang pada mulanya melayani, namun pada akhirnya ia meninggalkan pelayanan itu dan mencintai dunia karena tidak memiliki ketetapan hati dan sikap setia kepada Tuhan. Dia adalah Demas. Dicatat dalam 2 Timotius 4, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, kata Paulus. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Bapak ibu saudara-saudari, dalam perlombaan iman di bumi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan, rintangan, godaan-godaan yang dapat mengalihkan fokus hidup kita. Oleh sebab itu marilah bangun komitmen, ketetapan hati, setia sampai pada akhirnya. Kesulitan-kesulitan yang kita alami justru membuat kita semakin kuat di dalam iman. Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan kelima mengatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita di dalam perlombaan ini. Kita bukan hanya bisa memulai dengan baik. Tetapi kita juga dapat menyelesaikan dengan baik. Finishing well and strong. Terkadang mudah bagi kita untuk memulai. Tetapi untuk bertahan sampai akhir dibutuhkan stamina yang kuat. Kalau kita ingin mengalami terobosan yang besar, milikilah semangat yang terus berkobar-kobar. Teruslah berlari dalam perlombaan iman. Dan kita akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh disadarkan bahwa kehidupan kami di dalam Kristus, di dalam iman kami kepadamu ya Tuhan, bukanlah hal yang dapat kami jalani dengan asal-asalan. Tetapi biarlah kami menjalaninya dengan serius. Dalam sebuah perlombaan iman yang sedang kami jalani hari-hari ini. Biarlah kami tetap memiliki sikap hati yang kuat di hadapan Tuhan. Membangun manusia roh kami. Memiliki ketetapan hati dan setia kepada Tuhan. Biarlah hati kami terus fokus kepada Tuhan. Sehingga kami dapat mengakhiri perlombaan iman kami. Dan menyelesaikannya dengan baik. Finishing well and strong. Kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nyanyi pujian bagi-Mu, yes Tuhan. Tuhan, Pujian bagi-Mu. Come on. Tuhan, namamu besar, Kau yang layak dipuji. layak dipuji. Biarlah nyanyian pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian bagimu, Oh Tuhan. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, Kau besar namamu besar, dan layak dipuji. Oh,
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, arahkan hati saudara dan angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.